Shalom Nesgen, apa kabarnya kita semua? Dahsyat, luar biasa, yo yo yo. Selamat pagi, selamat siang, sore maupun malam dimanapun kita berada. Kiranya hadirat Tuhan tetap ada dalam tiap ibadah kita teman-teman. Lalu teman-teman sebelum kita mulai ibadah kita, aku kiranya mengingatkan teman-teman, biarlah kita berada dalam kondisi yang baik. Pastikan gadget yang kalian pakai juga dalam kondisi yang baik juga teman-teman. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, hari tiap hari penyertaan-Mu kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan bersyukur Tuhan di hari Minggu ini yang spesial ini ya Tuhan, kami boleh datang untuk berada di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin menerangkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami naikkan kepadamu Tuhan, jadi hidup yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Amin. Mari kita puji Allah kita sembah Allah kita dengan kita menyanyikan lagu Ajarku Berdia. Untuk
Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Saat Kau mati di kayu salib Tuhan, Kau menebus setiap dosa kami Tuhan, setiap kesalahan kami ya Tuhan. Ketika kami bersyukur Tuhan, pengorbanan-Mu begitu sempurna yang kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur setiap dosa, kesalahan yang kami sudah perbuat Tuhan, Kau sudah hapuskan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kiranya kami ingin ungkapkan rasa syukur kami Tuhan dengan menyembah-Mu ya Tuhan lebih dalam lagi ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kuasa darah-Mu ya Tuhan telah menguduskan kami ya Tuhan, telah menyucikan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu meliputiku, kasihmu mengalir hidupku. Selidiki hati kami ya Tuhan. Kami gak tahu Tuhan, kami gak layak untuk berada di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu ya Tuhan, berkat-Mu ya Tuhan, buat kami ya Tuhan, layak untuk hadapan-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, bantu hati kami ya Tuhan, koreksi hati kami ya Tuhan, lembutkan hati kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami yang masih keras hati ya Tuhan, bisa datang Tuhan ke hadapan-Mu ya Tuhan, menaikkan segala permohonan kami di depan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya.
syukur buat kasih setiamu Tuhan pada hari Minggu ini Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapa dari awal khotbah ini sampai kepada akhirnya Bapa. Engkau jamah setiap hati yang mendengar ya Bapa. Biarlah hati yang mendengar menjadi tanah yang subur dan menjadi rema dalam kehidupannya sehari-hari ya Bapa. Bapa, berkatilah hamba-Mu ini yang tidak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Biarlah ya Bapa Engkau pakai sebagaimana hamba-Mu ada ini Bapa. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Yesus selalu ya, amin. Halo semua, apa kabar? Balik lagi di sini gua berterima kasih ya buat tim NextGen yang udah ngasih kesempatan untuk gua sharing khotbah di online service ya. Baru pertama kali gua sharing di online service ini ya. Di sini gua dikasih tema yang judulnya manusia baru gitu ya. Gua berpikir di masa pandemi seperti ini itu apa sih yang cocok gitu buat anak-anak kaula muda gitu kan ya. Dan gue juga bisa menjangkau nggak cuma yang muda-muda doang gitu, bisa ke semuanya karena ini kan ditonton ke semua orang gitu ya di YouTube gitu, live, bisa kemana aja bisa dilihat gitu ya. Oke, langsung aja, apa sih itu manusia baru? Definisinya kan manusia baru itu hidupnya baru lagi ya, yang lama telah berlalu, yang baru datang gitu. Jadi secara Kristen gitu, gue di sini bawain di kitab Kolose 5 ayat Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Di sini gue akan bacain. Manusia baru judulnya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi yang orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan menyanyikan rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukannya semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Jadi yang poin pertama itu adalah bagaimana sih kita menjadi manusia baru itu, step-stepnya apa aja sih. Jadi untuk bagi anak-anak muda gini kan, untuk yang sekarang ini lagi bingung gitu, gua pusing itu ketika hidup ini makin jahat, ketika sesuatu ini dunia ini makin rusak, tapi hati lu kepengen berbalik kepada Tuhan. Itu yang pertama dikatakan di sini di ayat 5 ini, karena itu matikanlah. Jadi poin pertama ini gue pengen bagikan itu rendahkan hati atau mengaku dosa gitu ya. Kenapa sih kita harus merendahkan hati? Kenapa sih kita harus mengaku dosa? Jadi gini, manusia baru itu kan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sebagai teladan kita kan ya. Dia sendiri aja udah merendahkan hatinya. Dia udah merendahkan dirinya di bumi. Dia udah mau disalibkan bagi kita, ganti dosa kita. Jadi kita juga harus menjadi serupa dengan Dia. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa sih yang duniawi? Ini di sini gue baca di sini ya, gue renungkan setiap hari gitu. Gue renungkan nih dosa-dosa manusia yang setiap hari ini umum gitu, sering banget dilakukan.
Ini percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini guys, bagi orang-orang muda nih ya, bagi darah-darah muda ini pasti sering banget nih. Gue ngerti sih, gue juga ngalamin hal yang serupa dengan apa yang dikatakan Alkitab ini. Tetapi Tuhan udah bilang gitu, udah selesai. Ketika Tuhan udah disalibkan, udah selesai gitu. Dia mati bagi kita, yang artinya dia menebus gitu, menebus dosa kita, lenyap di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit artinya kita menang gitu, menangkan hal yang baru lagi. Jadi hidup kita itu udah nggak lagi diperbudak oleh dosa-dosa lama kita. Di sini ya dikatakan ada lagi marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini bagi anak-anak muda nih sering banget nih ya. Gila, kayak ngomong anjir gitu kan, atau ngomong yang segala macam gitu kan, segala dipleset-plesetin gitu kan, yang sebelumnya sering banget dikatakan itu kalau bisa sih dikurangin, direm-rem gitu ya. Sedikit kesaksian juga, gue kan juga dari kecil sampai sekarang itu puji Tuhan banget sih, gue belum pernah gitu nyentuh asap rokok gitu kan. Gue dari kecil sampai sekarang belum pernah ngerokok gitu. Jadi bagi kalian ya, kuduskanlah tubuhmu, karena sama aja gitu. Ketika kita mau merendahkan hati kita, kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, dari situ mulai awal kita menjadi manusia baru gitu ya. Yakobus 5 ayat 16, jika kalian saling mengaku dosa dan saling mendoakan, maka kalian akan sembuh gitu, dan 2 orang benar besar kuasanya. Jadi artinya apa? Kita butuh yang namanya komsel gitu, butuh yang namanya persekutuan, butuh yang namanya ibadah juga. Jadi kita sebagai orang Kristen juga harus memelihara iman kita. Kalau kita udah mau dibaptis dalam selam gitu, jadi kita biasanya kan orang dibaptis itu, bagi kalian yang anak-anak yang belum dibaptis nih, jadi kan kalian mau dibaptis nih, jadi dia diselam terus diangkat lagi, yang artinya apa? Dia mati di dalam air terus bangkit lagi menjadi manusia baru bersama Roh Allah gitu. Kayak gitu ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 3 kalau saya juga berkata demikian ketika ada Nikodemus gitu, seorang pengajar agama Yahudi. Dia bertanya-tanya kepada Tuhan Yesus gitu, masalah tentang manusia baru. Tuhan Yesus menjawab demikian, kalau orang tidak dilahirkan kembali gitu, dia tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang artinya apa? Manusia itu bukan dilahirkan secara daging, tetapi dilahirkan secara roh dan air. Yang artinya itu roh kita setiap hari dibaharui, roh kita setiap hari ingat akan Tuhan. Nanti di sini juga gua akan ngebahas sih bagaimana kita cara memelihara roh itu baru setiap hari, dan kita bisa menahan godaan-godaan iblis gitu ya. Di sini gue mau ngejelasin juga di poin kedua gitu ya. Di poin kedua di sini jelas, kenakanlah kasih di ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Di sini jelas banget nih, di dalam ini banyak banget yang menekankan belas kasihan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih di ayat 14 sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Ya jelas banget ya, karena kalau Tuhan aja udah mau mengampuni diri kita sendiri gitu, dia udah rela, udah sebagai Tuhan yang kodratnya lebih tinggi daripada kita gitu, yang kita nggak ada apa-apanya dibanding Tuhan gitu. Dia mau rela berkorban buat kita. Ya standar kita bukan apa-apanya dibanding Tuhan gitu, tapi dia mau gitu. Gimana kita yang udah ditebus dengan darah yang mahal, tapi kita nggak mau mengampuni orang lain gitu, sama aja bohong gitu. Di Alkitab juga mengatakan gitu kan, kalau kamu hidup di dalam terang, tapi kalau kamu gak mengampuni orang lain di sekitar kamu, ya sama aja bohong gitu, berdusta gitu, sama aja. Karena kita juga orang berdosa, kita yang diampuni sama Tuhan, tapi kita juga harus juga mengampuni orang yang lain. Seperti doa Bapa kami juga kan mengatakan demikian kan, kalau kita mengampuni pasti Bapa di sorga mau mengampuni kita juga gitu kan. Kalau kita nggak mau mengampuni, ya
Tuhan aja udah pasti mengampuni kita gitu, kecewa gitu sama kita. Kita udah mau diampuni tapi kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kayak begitu. Jadi ya di sini lanjut ke poin yang ketiga, bagaimana sih caranya kita terus memelihara roh kita terus menyala-nyala gitu sebagai manusia baru. Di sini poinnya di ayat yang ke-16 sampai akhir ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perhatikan kata mengucap syukur di ayat 16 ini. Mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Di sini ditekankan lagi, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi poin ketiga di sini, ketika kita sudah menjadi manusia baru, lahir baru gitu, kita harusnya senantiasa mengucap syukur dan memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan gitu. Karena manusia baru ini terus dicecar gitu ya sama iblis, terus diperhatikan sama iblis, karena iblis nggak senang gitu kalau kita udah mulai dekat sama Tuhan gitu kan. Dia pengen menuhin neraka gitu, karena sejatinya iblis kan nggak masuk surga. Dia mau ngajak orang lain gitu, mau narik orang-orang yang dekat sama Tuhan supaya neraka penuh gitu. Jadi kita harus senantiasa mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjadikan aku manusia yang baru. Aku yang tidak bisa apa-apa, aku yang dahulu bobrok, tetapi Engkau layakan. Tetapi Engkau berikan kasih anugerah gitu kan. Keselamatan itu yang dari Tuhan, berbicara kasih anugerah juga gitu kan ya. Kita gimana sih caranya memiliki hubungan yang intim, ucap syukur gitu ya? Bagi kita simpel sih. Kita sering harus baca Alkitab gitu. Setiap hari Minggu jangan lupa gitu. Meskipun pandemi seperti ini juga beribadah secara online di YouTube kan, sosmed juga banyak gitu kan, ibadah-ibadah online yang kalian kepengen lah. Kalian pergumulan kalian tuh apa gitu? Simpel. Kalau kalian pergumulan tentang keuangan atau ekonomi atau segala macam, itu bisa klik kan di YouTube juga kan, tentang khotbah-khotbah yang lain kan ada juga di situ. Kita juga harus beribadah, memelihara roh kita supaya roh kita terus diperbaharui setiap hari minggunya gitu. Terus juga harus kita komsel. Kalau sekarang ini kan komsel kan gak memungkinkan gitu ya karena pandemi corona ini kan. Jadi kita juga harus saling mendoakan lah satu sama lain gitu, semakin erat. Jadi saling komunikasi lewat jarak jauh kan bisa sekarang lewat HP gitu kan. Terus juga kita saat teduh, gimana sih cara kita saat teduhnya? Simple aja, ketika kita merasa badan kita lesu atau kita banyak beban, tinggal sebut aja, Tuhan aku butuh Engkau gitu. Tuhan Yesus aku butuh. Ketika aku sedang susah, Tuhan pasti jamah kok, Tuhan pasti dengar. Bagi anak-anaknya yang butuh gitu, butuh belas kasihan, karena Tuhan itu adalah kasih. Yang tadi gue bilang itu di poin kedua, kita harus kenakan belas kasihan. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar ialah kasih. Percuma gitu kalau kita udah diselamatkan, kita udah percaya, kita sering pelayanan, kita berdoa terus, tapi di luaran kita masih jahat sama orang lain, kita masih nggak peduli gitu, acuh tak acuh sama orang lain. Kita makan nih, tapi ngeliat orang kesusahan, kita bodo amat ya, sama aja. Nggak seperti orang Farisi gitu, punya ilmu agama tetapi nggak digunakan, nggak dipraktekkan gitu, membohongi dirinya sendiri kayak gitu ya. Gue kasih contoh juga nih dalam manusia baru di dalam kitab perjanjian lama. Kenapa dalam kitab perjanjian lama ya? Karena orang ini gue rasa hebat sih gitu, meskipun diceritakan singkat, tetapi gue pikir, gue baca-baca, orang ini itu, tokoh ini itu punya kualitas hidup yang bagus. Dia seperti manusia baru, hidupnya yang dahulu terkena kutuk, lalu dia menjadi manusia yang baru, yaitu orangnya adalah Yabes. Kenapa Yabes gitu ya? Ketika gue baca, dia kan dilahirkan oleh ibunya, dia kan keturunan Bani Yehuda. Bani Yehuda kan banyak gitu ya. Dia dilahirkan oleh ibunya. Katanya anak ini dilahirkan dengan kesakitan, makanya dinamai Yabes. Lu bayangin sendiri, ketika dia dilahirkan oleh ibunya, dia udah dinamai namanya Yabes gitu, kesakitan. Dia udah dikutuki sama ibunya, udah ditolak gitu, merasa hancur hatinya,
seolah-olah dirinya itu bobrok seperti kita di saat ini ketika kita merasa diri kita hancur, kita melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Lebih-lebih dari Yabes gitu, yang dari kecilnya udah ditolak sama orang, yang udah dikutuki, udah menjadi manusia yang tidak berguna. Tapi Yabes berdoa gini, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas kerajaanku. Itu dia berdoa, tetapi dalam Alkitab dalam berikutnya, gue di sini nggak baca ya, karena gue juga udah baca kan, jadi gue di sini agak cerita sedikit aja. Tuhan mengabulkan doanya. Sebenarnya ini bukan tentang firman, tentang Injil kemakmuran ya, bukan. Gue bacanya dari sisi manusia baru. Dia yang dahulunya udah rusak, dia dikutuki oleh ibunya, ditolak sama ibunya atas nama Yabes, orang yang dilahirkan dengan kesakitan, tetapi dia bisa bangkit gitu. Dia mau berdoa, Tuhan, mungkin doa dia kan panjang, cuman dicatat dalam Alkitab ini kan segitu ya, karena Alkitab ini sebenarnya nggak cukup untuk menceritakan kebaikan-kebaikan dan firman-firman rasul-rasul zaman dulu gitu ya. Tuhan, kiranya Kau memberkati aku, artinya bukan memberkati secara harta gitu. Mungkin dia diberkati secara harta, tapi hartanya dia digunakan untuk memberkati orang lain juga. Tergantung bagaimana motivasi kita ketika kita menjadi manusia baru gitu kan. Kita berdoa, kita meminta, Tuhan, aku mau HP atau aku mau yang lain gitu. Motivasi kita untuk apa dulu gitu. Ini Yabes kan motivasinya untuk memultiplikasikan dirinya gitu. Dia memperluas daerahnya gitu kan. Dia bilang, kiranya Kau memberkati aku dan memperluas daerahku, yaitu untuk memberkati orang-orang lain gitu, untuk memultiplikasikan dirinya. Kalau dia itu dapat memberkati orang di sekitarnya gitu, motivasinya bagus dan Tuhan mengabulkannya gitu kan. Jadi kalau untuk kita juga sebagai manusia baru, kita juga harus berdoa menjadi anak yang ngerti akan firman Tuhan. Kita berdoa bukan untuk kesenangan diri kita sendiri, tapi memiliki motivasi selaras dengan Tuhan gitu, memberikan hal yang dari roh, bukan yang dari duniawi. Terus balik lagi, ingat baca firman Tuhan setiap hari. Terus juga kita ya kalau setiap malam minimal gitu, kalau gua sih ya, kalau malam itu dengerin lagu rohani gitu. Ingat, kalau dengerin lagu rohani kan kita bisa ingat gitu kebaikan Tuhan seperti apa, kita bisa meresapinya. Terus kita berdoa. Habis berdoa baca Alkitab, pasti dirasain meskipun kita nggak ngerti, tapi baca aja deh. Firman Tuhan itu isinya segala apapun permasalahan bisa ditemukan di dalam Alkitab ini, kayak begitu. Jadi bagi kalian yang putus asa, bukan kalau misalnya menjadi manusia baru, bukan hidup Kristen bukan menjadi lebih mudah lagi atau menjadi lebih sulit, tapi bagaimana tergantung dengan respon kita gitu. Masalah-masalah yang kita hadapi itu bukan masalah-masalah yang muncul Tuhan kasih begitu aja, tetapi ada problema-problema yang muncul dalam hidup kita yang kita juga dulunya kita tabur, sekarang bisa kita tuai gitu. Ada masalah yang Tuhan kasih juga bisa supaya kita bisa upgrade diri lagi, kita bisa menjadi manusia baru yang berkualitas. Tuhan mau gitu, kalau kita menjadi manusia baru itu nggak cuma sekedar diselamatkan, tetapi kita bisa juga menjadi berkat bagi sesama kita, ya saling peka gitu terhadap yang lain. Kita juga apalagi di zaman-zaman seperti ini ya, zaman-zaman yang susah gitu. Orang-orang pilihan Tuhan banyak, orang-orang yang terpanggil di dalam Tuhan gitu. Tapi kalau kita nggak mau peka gitu akan firman Tuhan, Tuhan bisa pilih orang lain gitu dalam hidup kita. Jadi segitu aja sih sharing firman Tuhan sedikit ya, karena gue juga jarang-jarang juga nih sharingin firman Tuhan ya. Bersyukur aja Tuhan sudah percayain gitu, gue juga bisa berdiri di sini. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Gue akan berdoa untuk menutup firman ini. Bapak, terima kasih Yesus buat malam hari ini, sore hari ini ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa dapat bermanfaat bagi kalangan-kalangan yang mendengar ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menjamah, biarlah apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka resapi bisa mengerti dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak. Tuhan, Engkau juga menjamah ya Bapak hamba-Mu ini ya Bapak, agar hari makin hari dapat menjadi berkat bagi sesama, menjadi manusia yang lebih sempurna lagi, menjadi akan mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapak. Tuhan, biarlah orang-orang yang baru mengenal Tuhan bisa rendah hati dan mau mengaku dosa ya Bapak, dan memiliki belas kasihan. Kau jamah dengan Roh Kudus-Mu ya Bapak, dan
senantiasa mengucap syukur dalam segala hal ya Bapak. Terima kasih Yesus, yang dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ibadah yang indah, ibadah yang luar biasa. Kami boleh bersekutu dengan Engkau ya